Magelang, PA212 mau kepung bandara demi tolak konser Coldplay. Auto diketawain Gibran, ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Coldplay merupakan grup musik ternama asal Inggris. Tidak tanggung-tanggung, band bergenre rock ini albumnya pernah terjual hingga 100 juta kopi yang membuatnya menjadi artis musik terlaris. Di antara lagunya yang terkenal adalah Yellow yang sering kita dengarkan di acara TV My Trip My Adventure. Nah, Coldplay ini rencananya mau menggelar konser di Indonesia, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2023 mendatang. Masih cukup lama sih, sekitar 6 bulan lagi, tapi tiketnya sudah dijual sejak sekarang. Harganya pun tidak main-main, satu tiket mencapai 11 juta rupiah, seharga motor Honda Scoopy Second. Namun untuk para fans Coldplay yang dompetnya lagi tipis, tetap bisa menikmati konser grup musik idolanya ini kok, karena juga disediakan tiket seharga Rp800.000. Banyak cerita unik dari rencana Coldplay mau menggelar konser di Indonesia ini. Di antaranya ada seorang fans bernama Danar yang rela menjual kulkas, HP, printer hingga motor miliknya demi mengumpulkan duit sebesar 11 juta rupiah untuk beli tiket Ultimate. Lantas apa saja fasilitas yang ditawarkan dengan tiket seharga iPhone 12 itu? Tour backstage, akses masuk venue prioritas, kursi di JAT1 yang berada di sisi kanan panggung. Di samping itu, pemilik tiket termahal juga mendapatkan akses untuk memiliki foto-foto resmi penampilan Coldplay yang diambil oleh fotografer profesional serta mendapatkan cindera mata dengan desain spesial. Wajar bila kemudian Danar mati-matian berusaha mendapatkan tiket Ultimate ini. Cerita unik selanjutnya datang dari PA212. Diketahui kelompok kadrun itu menolak dengan keras rencana kedatangan Coldplay ke tanah air. Alasannya karena menurut mereka Coldplay mendukung LGBT dan penganut paham ateis. Tidak berhenti sampai di situ, Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika grup musik yang digawangi oleh Chris Martin tersebut tetap ngotot menggelar konser di Indonesia. Bahkan Novel dengan nada tegas mengatakan akan mengerahkan ribuan massa kadrun di Bandara Soekarno-Hatta saat personel Coldplay tiba di tanah air nanti. Saya mengimbau panitia dan promotor segera membatalkan niatnya mendatangkan Coldplay. Kalau masih nekat, maka kita akan gelar aksi besar dengan memblokir lokasi atau kita akan kepung bandara, ujar mantan karyawan Pizza Hut yang mau jadi cawapres Anies itu. Ngeri. Hanya saja ini pula yang lucu. Dengan berusaha menggagalkan konser Coldplay tersebut, harapannya Novel mendapat dukungan dari PKS, Partai Demokrat dan Nasdem. Dengan demikian, peluangnya untuk diusung oleh Koalisi Perubahan sebagai cawapres Anies semakin terbuka lebar. Bukannya jadi cawapres beneran yang didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia, Novel malah diketawain oleh putra Presiden Jokowi, Gibran. Wali Kota Solo itu pun memberi komentar dengan emoji wajah tertawa sampai menangis pada berita yang berjudul "Tolak konser Coldplay, Wasekjen PA212 kalau nekat kita kepung bandara" dari laman FIFA.com melalui akun Twitternya @gibran_tweet. Yang pada intinya komentar tersebut maknanya menertawakan ulah Novel Bamukmin yang gak jelas itu. Karena apa hubungannya antara konser dan LGBT? Apakah dengan Coldplay datang ke Indonesia, LGBT di Indonesia semakin menjamur, bak cendawan tumbuh selepas hujan? Tidak. Begitupun dengan orang tidak percaya Tuhan. Mereka jadi ateis tersebut bukan karena Coldplay tapi karena alasan lain. Artinya, mau grup musik yang menyanyikan lagu Viva La Vida itu menggelar konser di Indonesia atau tidak akan ada pengaruhnya sama sekali dengan jumlah penganut paham tidak percaya Tuhan di negeri ini. Jadi alasan PA212 menolak konser Coldplay tersebut bisa dibilang jaka sembung bawa golok alias gak nyambung ludrun. Malah alasan yang lebih masuk akal, mereka menolak kedatangan Coldplay ke Indonesia karena tidak mampu beli tiket. Karena pemalas, kerjanya cuma demo melulu, jadi pemasukan pun tidak ada. Wajar bila kemudian diketawain oleh Gibran. Justru dengan Coldplay menggelar konser di negeri ini memberi banyak manfaat. Pertama, memberi hiburan bagi masyarakat.
Kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti tempat penginapan jadi terisi dan jualan kuliner akan laku. Karena orang nonton konser juga joget kadang berdesak-desakan pasti minimal akan haus. Ketiga, menambah lapangan pekerjaan. Semakin sering menggelar konser, tentu promotor semakin membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang ini akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, dan lain-lain. Sepertinya Novel Bamukmin perlu melakukan studi banding ke Solo supaya dia tahu bahwa industri hiburan itu seperti sering menggelar konser mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena bisa saja si mantan pentolan FPI ini jadi Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata kalau Anies terpilih jadi presiden nanti. Sebagai balas jasa, Kadrun telah mendukung dia. Bagaimana menurut Anda? Kader PKS diciduk saat pesta narkoba, jadi bukan cuma mabuk agama, mabuk syabu juga oke, ditulis oleh dengdisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bagaimana bisa aspirasi rakyat tersalurkan jika wakilnya di Dewan suka mabuk? Otak yang sudah terinfeksi dengan narkoba, apakah bisa sehat dalam menganalisa harapan-harapan rakyat? Apakah bisa mewujudkan rasa keadilan sosial di masyarakat? Nah, ada lagi kabar yang kurang menyenangkan dari partai PKS, yang katanya partai yang paling islami, partai yang sangat religius, partai yang dianggap sebagai partai perubahan, partai yang sok suci. Ternyata tidak begitu. Semua kemasan agama yang dibalutnya adalah topeng belaka. Masih ingat kasus mantan Presiden PKS soal korupsi sapi? Lalu ada juga kader PKS yang kena kasus di Depok. Dan fakta bahwa suatu daerah sulit maju jika di daerah itu dikuasai oleh PKS. Jawa Barat maju nggak? Sumatera Barat maju nggak? Daerah-daerah yang dikuasai PKS ini nampaknya sudah didesain sedemikian rupa agar warganya tetap menganut aliran mabok agama. Karena itulah muncul istilah kadrun atau orang-orang yang senantiasa menggunakan agama hanya untuk kepentingan dunianya atau kekuasaan dunia. PKS sudah berhasil membuat banyak warga menjadi makhluk yang mabuk agama, dan pada akhirnya hanya menghasilkan kelompok orang-orang munafik memakai label atau simbol agama, tapi kelakuan bangsat, bajingan banget. Nah, berita yang menggemparkan sekaligus membuat PKS mungkin agak tidak punya malu, yaitu anggota DPRD di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, HA, 59 tahun ditangkap polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. HA ditangkap bersama satu orang rekannya pada Senin 9 Mei. Dari jumlah informasi yang dihimpun, oknum yang diciduk tersebut merupakan anggota Dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Ketua DPD PKS Sidrap, Mahmud Yusuf, mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Wow. Jika ini terbukti berarti bertambah yakin deh warga bahwa partai yang berlabel agama bukanlah partai yang paling suci dan juga bukan partai yang layak jadi teladan. Apalagi layak untuk dipilih. PKS cuma partai yang sudah jelas rekam jejaknya yang buruk, terutama dalam memainkan isu-isu agama seperti waktu Pilkada DKI 2017. PKS adalah partai yang berbisa dengan kemasan agama. Memang lebih cocok dengan Nasdem ya. Semoga saja Nasdem dan PKS ini cakar-cakaran di antara mereka sendiri sehingga semuanya kalah. Penangkapan anggota DPRD Sidrap Sulawesi Selatan itu pun dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sidrap AKP Zakaria, sebagaimana saya kutip dari CNN Indonesia pada hari Kamis 11 Mei sebagai berikut. Iya benar, ada salah satu anggota DPR Sidrap diamankan terkait kasus narkoba. Dan tampaknya untuk membersihkan partai, maka rencana pemecatan kader itu akan dilakukan, sehingga kesannya bahwa PKS ini masih bersih, masih religius, tapi ternyata diam-diam roh halus yang akalnya mulus. Sebagai pengingat saja bahwa petinggi PKS pernah terlibat korupsi, jadi bukan hanya dugaan pesta narkoba saja. Ini mungkin kasus yang ketahuan saja, entah kalau masih ada yang tidak ketahuan. Yang pertama adalah Lutfi Hasan Ishak, pernah menjabat sebagai Presiden PKS, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap rekomendasi impor daging kepada Kementerian Pertanian. Lutfi bersama rekannya Ahmad Fatona terbukti menerima suap 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Lutfi ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPR RI dan Presiden PKS. Wow. Dan yang parah, si Lutfi ini juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI 2004-2009 dan setelah tahun tersebut.
Kejahatan yang luar biasa ya, lebih dari kasus korupsi. Apakah ini termasuk bangsat atau bajingan? Jawab di kolom komentar ya guys. Lalu pada tanggal 9 Desember 2013, Lutfi pun divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidi kurungan 1 tahun penjara. Kemudian di tingkat kasasi, MA memutuskan hukumannya 18 tahun denda 1 miliar rupiah, yang bila tidak dibayar dijatuhi pidana kurungan selama 6 bulan, serta mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Ini memperberat putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi DKI 16 tahun penjara. Jadi ceritanya ini dia mau dapat keringanan hukuman dan merasa bahwa dirinya akan menjadi orang baik dan soleh kembali. Jadi biar tampak sebagai orang yang religius, rajin sholat, rajin umroh dan segala macam ritual. Tetapi ternyata semua itu untuk menutupi kebusukannya, ingin mendapatkan keringanan hukuman agar menikmati hasil dari korupsi dan TPPU itu masih bisa dinikmatinya dengan senikmat-nikmatnya. Enak, tenang, huhuy. Lalu kader PKS yang kedua terlibat korupsi adalah Nur Mahmudi Ismail. Orang ini saat ini langsung dinyatakan tersangka oleh penyidik Polres Depok atas dugaan kasus korupsi pelebaran jalan di Gang Nangka, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Hasil auditor BPKP Jawa Barat diketahui kerugian negara mencapai sekitar 10 miliar rupiah, lebih dari total 17 miliar rupiah anggaran APBD yang digelontorkan untuk pelebaran jalan nangka tersebut. Jadi ceritanya mark up ya, apakah ini bukan tukang bohong, munafik? Ini kejadian tahun 2019, jadi mungkin sekarang lagi meditasi. Sangat mengherankan juga para pemuja PKS alias kadrunista sering menuduh dan memfitnah Jokowi sebagai pembohong. Ternyata dengkotnya sendiri yang pembohong. Ya begitulah kelakuan orang-orang yang merasa paling suci dan sok religius. Mari berdoa dan berharap bahwa suara PKS semakin anjlok dan tidak ada lagi kardus yang bisa menghidupi partainya. Kalau partai ini masih terus eksis, hanya merugikan negara karena telah memberikan virus kadrun yang masih bisa menular, bahkan telah memperlihatkan virus kemunafikan. Tampilannya religius tapi kelakuan ibarat kotoran anus. Bagaimana menurut Anda?